Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Akbar Nugraha akan membahas mengenai soal ujian akhir semester akuntansi keuangan lanjutan 2 dari Ibu Arni Karina. Soal pertama ini berkaitan dengan revaluasi dan non-revaluasi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa suatu perusahaan itu dimiliki oleh Mortin dan Oscar dengan kepemilikan masing-masing adalah 50%. Nah, Mortin dan Oscar ini menyetujui untuk tren itu bergabung ke dalam partnership mereka dengan investasi 95.000 berupa cash, kemudian 120.000 fair value dari suatu bangunan. Kemudian bisa kita lihat ini merupakan data dari keuangan perusahaan sebelumnya, itu book value dan fair value-nya. Kemudian kita diminta untuk menyiapkan balance sheet untuk Mortin, Oscar, dan Trend Partnership pada 2 Januari 2011 dengan asumsi aset telah direvaluasi dan goodwill itu diakui. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan balance sheet untuk Mortin, Oscar, dan Trend Partnership pada 2 Januari 2011 dengan asumsi bahwa aset tidak direvaluasi dan goodwill tidak diakui. Langsung saja kita bahas. Jadi untuk yang pertama ini adalah dengan asumsi yang direvaluasi dan pengakuan goodwill ya. Jadi di awal kita sudah dapatkan data mengenai book value dan fair value dari keuangan perusahaan di awal. Nah, kemudian atas revaluasi ternyata ada penambahan nilai dari inventories dan juga plan assets, yaitu sebesar 150.000 dan 20.000. Kemudian setelah adanya tren join ke partnership Mortin dan Oscar, itu jadi cashnya itu bertambah, yang awalnya itu 20.000 menjadi 115.000, kemudian account receivable, inventories, dan juga plan assets ini bertambah 120.000 karena tren berinvestasi dengan memberikan bangunan senilai 120.000 ya fair value-nya. Kemudian untuk mencari berapakah nilai goodwill yang bisa diakui adalah 645 ini adalah nilai secara total setelah direvaluasi. Kemudian dan juga sudah ditambahkan oleh investasi dari tren. Kemudian dikurangi dari kombinasi aset dan juga account payable itu bisa kita hitung, yaitu 115 ditambah 100 ditambah 200 ditambah 240 itu adalah 645. Kemudian dikurangi dengan kombinasi dari aset dan juga account payable, yaitu 605.000. Kemudian bisa kita dapatkan untuk goodwill yang bisa diakui adalah 40.000. Begitu. Kemudian untuk sisi pasifa account payable tidak berubah. Kemudian untuk Mortin Capital itu 225.000, itu dari capital awal 120 ditambah 85.000 ini adalah hasil dari revaluasi, kan ada penambahan 170.000, kemudian itu terbagi pada Mortin dan Oscar masing-masing 50%. Jadi dapatlah 85.000, kemudian ditambah 20.000. 20.000 ini adalah dari pengakuan goodwill. Kemudian untuk trend capital sendiri itu terdiri dari 95.000 cash dan 120.000 bangunan. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua ini dengan asumsi bahwa revaluasi tidak dilakukan dan tidak ada pengakuan goodwill. Jadi sebelum
tren berinvestasi itu data keuangan perusahaan adalah demikian rupa. Kemudian tren berinvestasi begitu. Jadi 95.000 dan 120.000. Setelah tren berinvestasi itu cash menjadi 115.000 dan plan aset atau building itu menjadi 220.000. Jadi untuk asetnya itu bertambah 215.000. Jadi aset perusahaan menjadi 485.000. Nah, 485.000 ini kemudian account payable dari perusahaan adalah 50.000 dan juga kepemilikan dari Portin dan Oscar masing-masing 120.000 dan 100.000. Nah, kita cari untuk tren capital. Jadi masing-masing ketiga pemilik ini masing-masing mendapatkan kepemilikan sepertiganya. Itu ya. Jadi kalau dengan nilai aset 485.000 itu berapakah tren capital yang seharusnya dimiliki? Jadi 485.000 ini ketika kita kalikan 1/3 didapatlah hasil 145.000. Kemudian kita tambahkan dan kepemilikan Portin dan Oscar dan juga account payable. Nah, ini 50.000 ditambah 120.000 dan ditambah 100.000, kemudian ditambah oleh kepemilikan tren, capital tren itu 145.000, didapatlah hasil 415.000. Sedangkan untuk aset itu menjadi 485.000. Jadi ada 70.000 yang merupakan bonus dari investasi tren yang diberikan kepada modal Portin dan Oscar. 70.000 kemudian dibagi 2, dibagi rata 35.000. Jadi setelah investasi tren, data modal atau capital dari ketiga pemilik tersebut adalah sebagai berikut. Untuk Portin sendiri menjadi 155.000, Oscar 135.000 dan tren itu 145.000. Nah, untuk jurnal investasi tren itu sendiri itu cash dan building 95.000 dan 120.000. Kemudian kreditnya adalah tren capital 145.000 dan Portin capital dan Oscar capital itu 35.000 masing-masing dikredit. Ini adalah pengakuan dari bonus tadi ya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan likuidasi partnership. Mungkin bisa jadi akibat dari bangkrut atau seperti apa, atau alasan-alasan yang lain ya. Nah, jadi di suatu perusahaan ini terdapat partnership dari Ace, Ben, Cit, dan Don pada Januari 2011. Kemudian kita dapatkan data keuangan seperti yang bisa kita lihat di soal. Kemudian ada penambahan informasi. Yang pertama, persentase ini merepresentasikan profit and loss sharing ratios gitu ya. Jadi ada CIT itu 20%, Don 10%, S sendiri itu 50% dan Ben Capital itu 20%. Kemudian juga ada aset dan utang yang berasal dari dari pribadi. Itu seperti yang bisa kita lihat. Kemudian di tanggal 3 S membayar 200.000 dan partnership membayar utang pada Juli tanggal 1 2011. Ini lebih jelasnya bisa kita langsung lihat saja ke kertas kerjanya. Jadi di awal untuk saldo awal per 30 Juni 2011 cash itu 200.000, utang 400.000. Kemudian untuk capital Ace itu 40.000, Ben 10.000, Cit investasi di 170.000 dan Don 80.000. Kemudian di 1 Juli 2011 seperti yang ada di soal, S itu membayarkan uang 200.000. Jadi modal S itu bertambah 200.000 dan juga cashnya bertambah 200.000. Kemudian di tanggal yang sama itu partnership langsung membayarkan hutang 400.000 dibayarkan menggunakan cash ya, 400.000.
Kemudian saldo per 1 Juli 2011 sementara ini cashnya 0, utangnya 0, kemudian modal dari IS sendiri 240.000, BEN 10.000, kemudian investasi dari CIT 170.000 dan DON 80.000. Nah, di tanggal 15 Juli 2011 CIT ini membayar uang atau memberikan uang kepada partnership ya. Jadi cashnya bertambah 100.000 dan untuk investasi CIT itu berkurang 100.000. Nah, disusul dengan pembayaran oleh DON 15 Juli 2011 ya, sebesar 80.000. Jadi cashnya bertambah lagi 80.000 dan DON sendiri itu untuk investasinya sudah terlunasi 80.000 ya, jadi saldonya 0. Kemudian cash dari partnership sendiri bertambah menjadi 180.000. Nah, kemudian setelah itu terdapat distribusi dari kerugian yang ditanggung oleh CIT. Nah, untuk kerugian yang ditanggung oleh CIT itu adalah 70.000. Nah, 70.000 ini kita distribusikan ke kedua pemilik yang tersisa berdasarkan dari persentase atau proporsionalnya masing-masing ya. Jadi untuk BEN-nya sendiri, BEN itu menanggung 20.000 dan IS menanggung 50.000. Kemudian didapatlah hasil cash dari partnership 180.000, modal IS itu 190.000 dan BEN ini masih mengalami kerugian ya 110.000. Nah, kerugian ini kita distribusi kerugian BEN kepada IS. Jadi untuk BEN sendiri sudah terlunasi, kemudian untuk S sendiri modalnya menjadi 180.000 dan cash 180.000. Nah, untuk di akhir dengan cash yang tersisa ini dibayarkan kepada S untuk menutup dari atau melunasi dari modal yang dimiliki oleh S di partnership tersebut. Jadi cashnya berkurang 180.000 dan sekaligus capital dari S berkurang 180.000. Nah, di per 31 Juli 2011 untuk saldo dari partnership semuanya 0 karena sudah terdistribusikan. Kemudian dilanjut soal nomor 3 ini terkait laporan konsolidasi dari segmen. Nah, di sini ada perusahaan West atau West Corporation itu melaporkan bahwa sales pada tahun 20X2 itu sebesar 810.000. Kemudian consolidated income before tax itu 128.000 dan total asetnya itu adalah 1.200.000. Nah, selain itu terdapat beberapa operasi divisi, ada sales per segmen, kemudian intersegment sales, kemudian ada traceable cost dan juga assets dari masing-masing divisi atau segmen. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat ada beberapa informasi, yaitu sum joint production cost itu dialokasikan kepada divisi berdasarkan dari total penjualan mereka. Kemudian joint cost itu di tahun 20X2 itu adalah 45.000 dan juga ada general corporate expense. Jadi beban secara keseluruhan itu 20.000. Jadi beban ini tidak terbagi ke dalam per segmen tetapi secara keseluruhan ya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada 120.000 aset yang tidak digunakan dalam operasi per segmen. Nah, langsung saja kita ke jawabannya. Untuk jawaban nomor pertama itu kita disuruh untuk menyiapkan worksheet pengungkapan per segmen untuk perusahaan. Jadi kita di perusahaan West ini ada 4 segmen atau 4 divisi A, B, C, dan D. Sesuai dengan yang ada di data di soal itu penjualan di masing-masing segmen itu adalah 280.000, 130, 340, dan 60.
Kemudian intersegment sales itu untuk divisi A 60.000, divisi B 0, divisi C 18.000, dan divisi D itu 12.000. Nah, untuk total revenue-nya itu jadi sales ditambah intersegment sales itu untuk divisi A 340.000, divisi B 130.000, divisi C itu 358.000, dan divisi D itu 72.000. Secara total revenue-nya adalah 900.000. Kemudian terdapat traceable cost yang dialokasikan berdasarkan dari total penjualan. Nah, ini dapatkan hasil untuk divisi A itu 245.000, dan divisi B itu 90.000, divisi C 290.000, dan divisi D itu 82.000. Selain itu terdapat joint cost. Nah, mohon maaf, untuk traceable cost ini ternyata tadi data sudah ada di soal ya, jadi perlu kita tinggal kita masukkan ke masing-masing divisi. Sedangkan untuk joint cost ini secara total kan pada 20x2 itu joint costnya adalah 45.000. Nah, ini dialokasikan berdasarkan total penjualan. Itu didapatlah hasil untuk divisi A 17.000, divisi B 6.500, divisi C 17.900, dan divisi D itu 3.600. Nah, kemudian kita akumulasikan semuanya. Jadi untuk total revenue dikurangi traceable cost dan joint cost, didapatlah segmen profit or loss itu 78.000 untuk divisi A, dan untuk divisi B itu 33.500, divisi C 50.100, dan untuk divisi D itu mengalami kerugian 13.600. Kemudian ada juga segmen assets gitu ya. Tadi berdasarkan data atau informasi yang ada di soal. Untuk divisi A itu untuk asetnya ada 400.000, divisi B itu 105.000, dan divisi C 500.000, divisi D 75.000. Secara total segmen asetnya itu adalah 1.080.000. Sedangkan di soal itu total aset dari West Corporation itu adalah 1.200.000. Jadi terdapat 120.000 aset yang tidak dialokasikan. Dan selain itu ada juga general expenses dari West Corporation senilai 20.000 tadi ya. Jadi untuk unallocated assets dan juga expense tadi bisa dilaporkan ke other reporting. Jadi tidak dimasukkan ke dalam worksheet segmental ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita diinstruksikan untuk menyiapkan seperti penilaian atau schedules ya, yang menampilkan mana sih segmen-segmen yang bisa dilaporkan. Nah, menurut IFRS nomor 8 atau ASC nomor 280, segmen yang memungkinkan untuk dilakukan pelaporan itu harus memenuhi salah satu dari ketiga kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah untuk revenue-nya per segmen itu harus melebihi dari 10% total revenue. Kemudian profit or loss itu harus lebih dari 10% dari yang lebih besar antara total profit atau total rugi. Kemudian yang ketiga adalah assets dari segmen-segmen itu, masing-masing segmen itu harus melebihi 10% dari total assets corporation gitu ya. Nah, yang pertama kita uji dulu 10% dari revenue. Nah, total revenue dari perusahaan adalah 900.000. Jadi untuk 10%-nya adalah 90.000. Dari divisi A, B, C, dan D semuanya memenuhi dari uji 10% revenue kecuali untuk divisi D. Nah, untuk divisi D ini kurang dari 90.000, jadi dia tidak memenuhi ya. Kemudian yang kedua, pengujian yang kedua itu terkait 10% dari profit or loss. Jadi sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu untuk total profit segmen yang laba itu berapa sih. Nah, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk segmen yang mengalami
keuntungan itu divisi A, B, dan C. Nah, kita jumlahkan, jadi secara jumlah itu 161.600. Dan total rugi dari segmen itu 13.600. Nah, jadi kita ambil yang lebih besar ya, antara 13.600 atau 161.600, kita ambil yang 161.600 yang lebih besar. Jadi untuk profit atau loss itu harus lebih besar dari 10%-nya atau 16.160. Nah, dari keempat divisi ini lagi-lagi hanya divisi D yang tidak memenuhi kriteria tersebut, karena dia untuk loss-nya sendiri adalah 13.600 kurang dari 16.160. Kemudian untuk pengujian yang terakhir adalah uji 10% assets. Nah, kita bisa tahu bahwa total segmen assets tadi sebelumnya kita sudah hitung itu 1.080.000, sehingga untuk 10%-nya adalah 108.000. Nah, kemudian kita lihat dari hasil analisis kita itu pada pengujian 10% aset ini lagi-lagi hanya divisi D yang tidak divisi D dan juga divisi B yang tidak memenuhi kriteria 10% aset. Karena untuk 10%-nya adalah 108.000. Sedangkan aset yang ada di divisi B itu 105.000 dan divisi D itu 75.000. Keduanya itu kurang dari 108.000, jadi tidak memenuhi kriteria. Nah, kemudian kita rangkum dari ketiga pengujian yang sudah kita lakukan. Nah, untuk divisi A, untuk di ketiga pengujian itu dia memenuhi kriteria. Divisi B hanya di pengujian aset saja yang tidak memenuhi. Kemudian divisi C itu memenuhi ketiga-tiganya, dan divisi D ini pada ketiga pengujian itu tidak memenuhi kriteria. Jadi untuk divisi D ini bukan merupakan segmen yang reportable. Jadi untuk segmen yang reportable adalah divisi A, divisi B, dan divisi C. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.